Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi zakat, infak, dan juga sedekah PSAK 109 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Ria Anisatus Solihah, MSA CA. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Fuadah dengan NIM 4321001, Sintiana Rizky 4321026, dan saya sendiri Isai Putri dengan NIM 4321039. Ada Mbak Mufroda dengan NIM 4321123 dan Mbak Hoirunisa dengan NIM 4321130. Sebelum masuk ke materi, kita lebih baik untuk mengenal mengenai istilah-istilah yang akan dipakai ke depannya. Yang pertama ada amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentuknya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Yang kedua ada dana amil, adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Yang ketiga ada dana infak atau sedekah, adalah dana yang berasal dari penerimaan infak sedekah. Ada dana zakat, adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Kemudian ada infak atau sedekah. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Di sini ada 8 golongan yang terdiri dari 1 fakir, 2 miskin, 3 rikob, 4 orang yang terlilit hutan atau gorim, yang kelima mu'alaf, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan yang kedelapan yaitu amil. Selanjutnya ada istilah mengenai muzaki, yaitu individu muslim yang secara syariah wajib membayar dan menunaikan zakat. Dan yang terakhir yaitu nisab, adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dian Fuada. Baik, materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat. Yang pertama yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas tersebut diterima. Yang kedua, zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dan zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk aset non-kas. Yang ketiga, penentuan nilai wajar aset non-kas diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya yang sesuai dengan SAK yang relevan. Yang keempat yaitu, jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujroh atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujroh ini berasal dari muzaki, dapat dari zakat. Ujroh tersebut diakui sebesar penambah dana amil. Yang kelima, jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana pada penyebab kerugian tersebut. Yang keenam, yaitu penurunan nilai atas zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Selanjutnya yaitu pengungkapan zakat. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada satu kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti presentasi pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga yaitu metode penerapan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang keempat, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Yang kelima, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Yang keenam yaitu hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Sintiana Rizky.
Selanjutnya ada beberapa kriteria penyaluran zakat. Yang pertama, zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk non-kas. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat tergantung pada profesionalisme amil. Yang ketiga, penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Yang keempat, bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Yang kelima, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Yang keenam, zakat yang telah disalurkan kepada mustahik non-amil jika sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Yang ketujuh, dana zakat yang diserahkan kepada mustahik dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran zakat. Yang kedelapan, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai yang pertama itu penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil. Yang kedua, penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut dalam bentuk pengendalian amil atau pihak yang dikendalikan oleh amil, penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Selanjutnya, penerimaan infak atau sedekah. Yang pertama, penambah dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah. Sebesar A. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan B. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Kemudian yang kedua, penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar yang tidak sesuai dengan SAK. Kemudian yang ketiga, infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Selanjutnya yang keempat, aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil diukur sesuai dengan nilai wajar saat penerimaan. Kemudian yang kelima, amil dapat menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan dan diakui sebagai aset lancar. Dan yang keenam, aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan untuk aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Kemudian untuk yang ketujuh, penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai A. Pengurang dana infak atau sedekah jika itu tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan yang B. Kerugian atau pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian yang kedelapan, dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah. Selanjutnya, penyaluran infak atau sedekah ada beberapa poin juga. Yang pertama, penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan B. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Kemudian poin yang kedua, bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Yang ketiga, penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Kemudian yang keempat, penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset atau infak sedekah yang disalurkan tersebut. Dan untuk poin yang kelima, penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak sedekah. Pengungkapan infak atau sedekah. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas, penyaluran infak atau sedekah, dan penerimaan infak atau sedekah. Yang kedua, kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan non-amil seperti presentasi pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan, tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasan. Yang kelima, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada poin keempat diungkapkan secara terpisah. Lalu yang keenam, penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. Yang ketujuh, rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. Yang kedelapan, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak atau sedekah yang meliputi A. Sifat hubungan, B. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, C. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak atau
Lalu selanjutnya penyajian zakat dan infak atau sedekah. Amil menyajikan dana zakat, infak atau sedekah, serta dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan amil. Laporan keuangan amil terdiri sebagai berikut, yaitu 1. Neraca atau laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan.